BMKG Balikpapan mengimbau warga mewaspadai puncak musim hujan pada Desember hingga Januari. Kepala BMKG Balikpapan, Kukuh Ribudianto, menyebut Kalimantan Timur memasuki musim hujan dengan puncak pada Desember, Januari, dan April. Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, kini memasuki musim penghujan. Puncak pertama terjadi pada Desember Januari, sedangkan puncak kedua diperkirakan pada April, ujar Kukuh, Rabu, 11 Desember 2024. BMKG mengingatkan adanya potensi hujan lebat selama periode Natal dan Tahun Baru, Nataru, tentu perlu diwaspadai, terutama dalam persiapan posko Natal dan Tahun Baru, potensi hujan lebat yang bisa terjadi di sekitar periode Nataru. Tambah Kukuh, ia juga menyebutkan bahwa meskipun penyeberangan kapal feri diperkirakan aman, nelayan perlu waspada terhadap kombinasi gelombang tinggi dan rob. Rob ini terjadi setiap bulan sebanyak 2 kali, yakni pada pertengahan bulan dan di awal atau akhir bulan Hijriah. Potensi hujan lebat bisa bersamaan dengan tingginya air pasang, paparnya. Terkait dengan mudik Nataru, lanjut Kukuh, BMKG telah mempersiapkan informasi dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran transportasi udara. Kami imbau komunitas penerbangan tetap waspada. Curah hujan meningkat di akhir Desember, Januari, dan April, meski potensi angin kencang menurun dibanding November atau Oktober. Jelasnya, ia juga menyoroti kesiapan pemerintah daerah dan berbagai instansi dalam menghadapi bencana terkait musim penghujan. Setiap awal musim, mereka rutin melakukan apel kesiapsiagaan bencana, termasuk melibatkan BMKG untuk memberikan informasi dan rekomendasi, katanya. BMKG mencatat bahwa curah hujan bulanan selama Desember dan Januari dapat mencapai 300-400 mm, sementara kondisi harian bisa lebih dari 50 mm. Fenomena La Nina turut memengaruhi peningkatan curah hujan di wilayah ini. Anomali cuaca yang terjadi saat ini disebabkan oleh fenomena La Nina, yang menyebabkan curah hujan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal, terang Kukuh. Wilayah pesisir Kalimantan Timur, seperti Sepaku, Penajam, dan perbatasan pasir, menjadi area yang perlu diwaspadai. Di Balikpapan sendiri, risiko lebih condong pada potensi longsor, meskipun dampaknya tidak separah di wilayah lain seperti Jawa. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini melalui peringatan dini yang disampaikan BMKG. Hampir semua kabupaten, kota di Kalimantan Timur sudah memetakan daerah-daerah rawan bencana berdasarkan informasi dari BMKG, jelas Kukuh. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam menghadapi potensi bencana. Saya yakin mereka mampu menghadapi potensi bencana dengan baik, terutama jika ada sinergi antar instansi, tutupnya. Baik, jadi mungkin kita berbicara terkait dengan iklim di Kalimantan Timur, terutama di Balikpapan ya. Jadi Kaltim atau Balikpapan ini secara musimnya itu sudah masuk ke musim penghujan. Jadi kemarau kemarin di Agustus September, Oktober November transisi, Desember ini menuju ke puncak musimnya nanti sampai di Januari. Jadi Desember Januari ini adalah puncak musim pertama dari musim hujan di Kaltim, dan puncak keduanya nanti di April. Jadi tentu diwaspadai di masa persiapan posko Nataru ini, kondisi Nataru ini perlu diwaspadai adanya hujan-hujan yang sifatnya hujan lebat ya, yang akan berpotensi terjadi di kisaran Nataru. Ini dari sisi curah hujannya. Dan juga kita perlu waspadai juga gelombang tingginya, walaupun kalau di sini secara rata-rata ya untuk angkutan penyeberangan, artinya ya untuk kapal feri itu nggak terlalu terganggu, tapi untuk nelayan ya bisa aja terganggu karena dari bobotnya dari kapal itu nelayan kecil. Kalau feri insya Allah aman dari gangguan gelombang. Untuk nelayan juga diwaspadai adanya perpaduan dari gelombang dan rob. Karena rob ini terjadi setiap bulan itu 2 kali ya, dari bulan purnama dan bulan mati. Artinya tanggal 15 di tahun Hijriah, di bulan Hijriah, dan awal bulan, akhir atau awal bulan itu terjadinya. Artinya Pak, potensi hujan lebat ini bersamaan dengan tingginya air pasang surut?
Ya, tingginya bervariasi ya. Kalau curah hujan ini bervariasi, berfluktuasi, tapi kecenderungannya bahwa sampai Desember, Januari itu kecenderungannya adalah meningkat. Nah, tentu kita lihat kesehariannya tiap harinya seperti apa. Tapi intinya tadi di pertengahan bulan Hijriah itu pasti rob. Awal dan akhir itu juga pasti rob. Pak, ini kan puncaknya Januari dan April ya, berarti lewat dari Ramadan, lewat dari Idul Fitri gitu kan. Ada nggak rekomendasi dari BMKG untuk otoritas bandara? Tadi kan nelayan ya. Nah, kalau untuk otoritas bandara gimana Pak? Banyak orang yang akan mudik. Ya, di Nataru dan nanti di puasa tentu ini harus mudik akan meningkat ya. Nah, ini kita di BMKG sendiri juga kemarin sudah kita ada rapat Nataru untuk kesiapan peralatan kita, informasi kita gitu. Nah, untuk penerbangan tentu kita tetap menyampaikan kepada teman-teman di komunitas bandara untuk tetap waspada. Karena dari sisi hujannya tadi ya meningkat di Januari, Desember akhir dan Januari, kemudian di April nanti. Tentu di Nataru ini khusus yang jangka pendeknya ya yang perlu diperhatikan terkait dengan potensi curah hujan yang meningkat. Akan tapi dari sisi potensi angin kencang itu menurun dibanding kemarin di November ya atau akhir Oktober kemarin itu kan terjadi angin. Nah, justru nanti untuk peningkatan curah hujan tapi potensi anginnya itu menurun. Nah, kami BMKG tentu Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.